got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandianam, NIM Q131230048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat data warehouse sampai dengan dataset, kemudian kita visualisasikan menggunakan Looker Studio untuk menganalisis data. Langkah pertama yaitu kita hidupkan dulu SMPP-nya. Di sini kita memerlukan 2 modul untuk jalan, yaitu Apache dan MySQL. Dengan klik tombol Start. Setelah 2 modul ini berjalan, kita siap untuk mengakses PHP MyAdmin. Bisa melalui browser atau kita akan langsung saja klik tombol ini, akan langsung diarahkan ke localhost. Di PHP MyAdmin ini kita akan membuat database baru dengan cara klik new. Kita isikan nama database kita. Di sini kita akan membuat database kelompok 3. Kita klik tombol create. Kelompok 3 sudah ada, kita pakai DBKL, kalau enggak DBPI 3. Kita create. Nah, ada di sini DBPI 3. Kita setelah database PI 3 berhasil dibuat, kita akan mengimpor datasheet kita. Pastikan teman-teman sekalian sudah memiliki file CSV untuk diimpor ke dalam database. Caranya yang pertama yaitu klik tombol impor, klik choose file. Nanti ini akan diarahkan ke direktori teman-teman sekalian. Silakan cari dan cari di mana teman-teman menyimpan file datasheet teman-teman sekalian. Kita akan mulai dari file Word ini, kita open saja. Kotak 2 ini kita checklist, kita go. Ulangi langkah ini untuk file countries, buyer, dan juga tim. Setelah semua data diimpor, kita akan membuat tabel baru untuk data warehouse kita. Tabel ini kita akan beri nama GW_WNV. Kita new di sini, atau kita bisa menggunakan query SQL. Nah, kita akan menggunakan query SQL saja. Di sini query-nya sudah saya catat di notepad. Kita akan langsung kopikan saja query create tabelnya. Kita copy sampai sini, Ctrl C, kita paste dari sini. Nah, ini merah karena kita terlalu kita bisa pakai yang hour lagi.
klik go. Nah, di sini kita akan dibuatkan tabel baru dengan nama dw_wmv dengan strukturnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan join antara tabel yang sudah kita import tadi. Ada player, team, countries, dan yang terakhir ada award. Caranya kita bagi ke tabel dw_wmv, kita pergi ke SQL nya. Di sini kita akan menggunakan query. Karena saya sudah menyiapkan query nya untuk join, kita tinggal copy saja. Kita pastekan di sini. Kurang lebih seperti ini query-nya. Di sini kita akan memilih kolom player ID, player name, dan player position, player ranking, dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan join antara tabel player atau alias P dengan tabel country alias C berdasarkan country code. Kita coba go. Nah, di sini akan muncul datanya setelah kita melakukan join antara tabel player, tabel countries, tabel teams, dan yang terakhir ada tabel awards. Nah, setelah kita joinkan tabel, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sekarang kita akan melakukan insert ke dalam data warehouse kita, atau kita akan memasukkan hasil ini semua ke dalam tabel dw_wmv dengan menjalankan query sebagai berikut. Akan tekan sini insert. Untuk kita arahkan ke tabel dw_wmv, buka untuk di sini namanya kita akan sesuaikan nama tabel di dalam data warehouse kita. Yang pertama ada player ID, kedua ada player name, ketiga ada player position, ada player ranking, yang kelima ada country code, keenam ada country name, ketujuh ada team ID, 8 ada team name, 9 ada team tone, terus kita ada award name, dan yang terakhir ada award review. Seperti ini query-nya, kita coba go. Duplikat primary key. Oh, tabel ini kita belum coba cut ini di sini. Terus kita beri tabel player.
player di sini. Player ID-nya kita akan beri primary. Terus ke tabel award. Award ID-nya kita akan berikan primary key. Dan ke tabel countries kita akan berikan primary key di country code-nya. Nah, habis seperti ini kita akan ulangi lagi klik SQL data yang sudah kita joinkan tadi dengan query sebagai berikut. Kita akan klik go di sini. Di sini akan terlihat 21 row insert. Kita bisa cek di browse. Nah, di sini ada 21 data yang telah ditambahkan ke data warehouse kita dengan nama dw_wnv. Kurang lebih seperti itu untuk query join dan insert ke data warehouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arham Lutfi dengan NIM 131230030. Oke, di sini saya akan membuat tabel pertama dengan nama DM Player Info. Langkah pertama adalah membuat tabel untuk data mart. Kita akan membuat tabel. Kita copy terlebih dahulu yang sudah saya buat. Kita copy ke SQL, TRL. Berikut adalah query untuk membuat tabel DM Player Info. Query ini akan membuat tabel DM Player Info dengan kolom-kolom sebagai DM PI ID untuk ID unik untuk Player Info, Player Name untuk nama pemain, Player Position untuk posisi yang dimainkan oleh player dan sebagainya. Kita klik kirim. Sudah berhasil. Kita menuju struktur. Ini adalah tampilan struktur tabel DM Player Info. Langkah selanjutnya adalah mengambil data dari data warehouse yang telah kita buat sebelumnya. Kita mulai dengan mengisi tabel DM Player Info. Kita copy saja. Ini sudah saya buat terlebih dahulu sebelumnya. Copy. Ini adalah query SQL untuk mengisi tabel DM Player Info dengan data dari data warehouse. Kita klik kirim. Kita pelajari. Oke, di sini sudah muncul. Ini ada DM PID, player name, player posisi yang tadi saya sebutkan, counter name, team name. Berikut adalah data yang sudah kita ambil dari data warehouse kita. Berikutnya kita akan membuat team info. Halo guys, perkenalkan nama saya Anam Zoki Mandala Putra, NIM G131230049. Di sini saya akan membuat tabel data mart yaitu DM team info. Langkah pertama, kita akan membuat query terlebih dahulu dengan syarat. Nah, di sini saya telah menyiapkan query, copy. Di situ kita ke SQL, kita pastekan saja. Nah, query ini berisikan DM ID
DM ID adalah DM unik untuk tim info. Player name adalah nama pemain. Team name, nama tim tersebut. Team tone, award name, dan seterusnya. Setelah itu kita kirim saja. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah mengambil data dari data warehouse yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan mengisi tabel DM tim info. Berikut adalah query yang saya siapkan. Kita copy aja. Setelah itu kita ke SQL, ke DM info dulu. Lalu kita ke SQL, kita pastekan di sini ya. Berikut, nah di sini kita akan menginsert DM info, player name, country name, team tone, award name, mulai ke player name, country name, team tone, award name from DB WMV. Kita kirim aja. Berikut adalah data yang kita kirim, kita ambil dari data warehouse ya, terdiri dari TMTI ID, player name, country name, team tone, award name yang berjumlah 19. Selanjutnya kita akan lanjut ke visualisasi looker video. Halo, kenalan sama aku yuk. Nama aku Aulia Maharani, NIM G131230038. Jadi di sini saya akan memvisualisasikan data map, player info, dan tim info menggunakan Looker Studio. Yang pertama, bisa download ini DM player info, yaitu diekspor, ininya diganti ke CSV, lalu kita kirim. Dan yang kedua itu DM tim info, kita bisa ekspor ganti CSV, format CSV, dan kita kirim lagi. Setelah ke download ini kirim, kita ke Looker Studio. Kita bisa tambahkan laporan di sini. Kita bisa tambahkan data. Terus kita pilih upload file. Di sini karena data sudah saya upload, jadi tinggal kita tambahkan di DM player info. Tambahkan ke laporan. Ini dihapus. Kita bisa pakai diagram. Dengan tambahkan diagram, kita pilih diagram batang bertumpuk. Kita set di sini. Nah, jika sudah tampil data tersebut, kita bisa ke penyiapan. Kita ganti ke ini dengan country name, yang dimensi perincian kita ganti ke player position. Oh, ini sudah terganti. Kita bisa tambahkan metrik, lalu ke team name. Diagram ini menunjukkan posisi dan nama negara, yaitu yang pertama negara Poland, yaitu dengan outside Mitre 1 dan Mitre 2, Itali dengan Mitre 1 dan Citrus 1,
dan Andorra dengan opposite 1 dan seterusnya. Dan di sini kita akan tambah diagram. Pilih yang diagram lingkaran. Setelah ditambahkan, diagram ini akan muncul jumlah offside meter, yaitu 6 pemain, middle blocker dengan 6 pemain, opposite dengan 3 pemain, dan libero 3 pemain, yang terakhir ada setter yaitu 2 pemain. Selanjutnya kita akan menambahkan nama dari tabel dari diagram-diagram tersebut, yaitu yang pertama kita ke gaya, langsung tampilkan judul. Kita ganti namanya dengan posisi pemain voli per negara. Kita bisa gedekan ukuran fontnya. Nah, yang ini kita kasih nama, kita ke gaya lagi, tampilkan judul, lalu kita ganti dengan nama jumlah posisi pemain voli. Ukuran bisa disesuaikan. Nah, setelah itu kita tambahkan halaman. Halaman yang kedua ini kita akan mengisi dengan tabel player info. Kita upload yang DM player info, DM team info. Kita langsung tambahkan. Kita bisa tambahkan ke laporan ini karena saya sudah nambahin, jadi kita langsung aja ke visualisasinya, yaitu kita tambahkan diagram. Kita pilih yang kita ganti diagram batang bertumpuk. Lalu kita bisa mengganti ini. Ini sumber datanya kita ganti dulu ke tim info. Lalu kita ganti dimensinya ke award name, dimensi perinciannya dengan country name, dan matrixnya nggak usah diganti. Ini bisa nambahin nama pada diagram ini. Gaya, tampilkan judul, kita ganti dengan bus award. Nah, lalu di diagram batang ini menunjukkan distribusi penghargaan best player berdasarkan kategori pemain dan negara asal mereka. Beberapa kategori pemain yang diidentifikasi adalah best setter, best picker, best server, MVP, best blocker, dan best offside. Lalu warna pada batang mewakili negara peserta seperti Polandia, Kolombia, dan seterusnya. Panjang batang menunjukkan jumlah pemain dari setiap negara yang menerima penghargaan dalam kategori tertentu, yaitu ada kategori best picker didominasi oleh Argentina, yaitu warna orange.
dan berserver didominasi oleh Polandia yaitu warna biru muda, dan kategori lain seperti best blocker dan best opposite memiliki kontribusi dari beberapa negara meskipun tidak terlalu signifikan. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi negara dengan performa terbaik di setiap kategori penghargaan. Kemudian, dengan visualisasi ini kita dapat dengan mudah memahami bagaimana distribusi penghargaan berdasarkan kategori pemain dan negara. Data ini memberikan wawasan yang berharga untuk mengevaluasi performa pemain dari berbagai negara dalam setiap kategori. Selain itu, visualisasi ini juga dapat menjadi referensi bagi pelatih, tim, atau pengamat untuk menganalisis kekuatan dan keunggulan masing-masing negara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini yang terakhir, kita bisa ganti laporan tanpa judul ini menjadi laporan sekian dari kami kelompok IKE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.